Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kondisi Bu Iva di sini juga sehat. Bu Iva selalu berharap kamu semua di rumah bersama keluarga selalu dalam kondisi prima. Tetap semangat dan semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita kali ini Bu Iva masih tetap bab 4 tentang masa kemerdekaan sampai masa reformasi. Untuk pembahasan kita kali ini, Bu Iva akan membahas subbab yang ketiga, yaitu tentang masa demokrasi terpimpin. Untuk itu, simak baik-baik materi berikut ini. Anak, kita mulai ya pembelajaran kita pada kali ini. Seperti yang sudah dijelaskan Bu Iva di depan tadi, kita masih membahas bab 4 tentang masyarakat Indonesia dari awal kemerdekaan hingga awal reformasi. Jika pada bab 4A kemarin, kalian sudah belajar tentang masa di awal kemerdekaan, yaitu periode tahun 1945 sampai tahun 1950. Kemudian bab yang 4B, kalian belajar tentang masa demokrasi parlementer atau masa demokrasi liberal, periode masanya 1950 sampai 1959. Maka pada bab 4C ini kalian akan belajar masa demokrasi terpimpin, periode waktunya tahun 1959 sampai 1965 ya. Jadi bertahap-tahap anak-anak perjalanan yang dilalui oleh negara kita setelah kemerdekaan. Setelah mempelajari materi ini anak-anak, kalian diharapkan dapat menguraikan pengertian dan sebab munculnya masa demokrasi terpimpin dengan benar. Yang kedua, diharapkan kalian dapat menjelaskan perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin dengan benar. Dan yang terakhir, kalian diharapkan dapat menjelaskan penyebab berakhirnya masa demokrasi terpimpin dengan benar. Kita mulai anak-anak ya. Masa demokrasi terpimpin. Penyebabnya, karena konstituante gagal menyusun undang-undang dasar yang baru. Sekedar mengulas materi kita yang lalu anak-anak, berakhirnya masa demokrasi parlementer yaitu karena dikeluarkannya dekret presiden, yang mana salah satu isi dari dekret presiden itu adalah bubarkan konstituante. Kenapa demikian? Karena konstituante tidak bisa menyusun undang-undang dasar yang baru. Ingat, pada masa demokrasi parlementer kemarin, undang-undang yang kita gunakan adalah UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara. Maka setelah dekret presiden keluar, kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah penyebab dari berdirinya masa demokrasi terpimpin. Pengertiannya, apa masa demokrasi terpimpin itu? Yaitu masa ketika Republik Indonesia menerapkan sistem pemerintahan di mana seluruh kekuasaan negara berada di tangan presiden. Kenapa? Karena presiden adalah pemimpin besar revolusi. Ya anak-anak ya, presiden kita pada saat itu Presiden Soekarno. Bagaimana perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin? Dibentuk MPRS, DPAS, dan DPR-GR, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Dewan Perwakilan Agung Sementara, dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Ya, itu adalah singkatan dari MPRS, DPAS, dan DPR-GR. Pada saat itu anak-anak terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja? Presiden mengangkat anggota MPR, penyimpangannya. Padahal seharusnya kan presiden diangkat oleh MPR kan anak-anak ya. Nah, yang kedua, presiden membubarkan DPR hasil pemilu. Nah, ini kan tidak boleh anak-anak. Seharusnya DPR itu kan sudah dipilih oleh rakyat. Nah, kenapa harus dibubarkan oleh presiden? Dan presiden diangkat seumur hidup. Padahal di Undang-Undang Dasar 45 untuk jabatan presiden kan sudah ada masanya. 5 tahun. Nah, ini presiden diangkat seumur hidup. Ini adalah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya, bagaimana perkembangan politiknya? Ya, lanjutannya yang tadi anak-anak, politik luar negeri. Republik Indonesia atau negara kita condong ke blok timur.
Buktinya apa? Buktinya yaitu dengan membentuk poros Jakarta Peking. Jakarta Peking itu adalah sebuah bentuk kerjasama anak-anak antara Republik Indonesia dengan negara Tiongkok atau negara Beijing, yang mana kerjasamanya itu bertujuan untuk mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang besar dan mandiri. Nah, dari sini kan kita bisa melihat anak-anak, Peking atau Tiongkok atau Beijing ini kan negara yang blok timur. Nah, jadi politik luar kita itu condong ke blok timur, padahal seharusnya politik luar negeri negara kita kan bebas aktif, tidak memihak kepada blok barat maupun blok timur. Kita harus netral, tapi nyatanya pada saat itu kita lebih condong ke blok timur. Nah, membentuk NEVO dan OLDEVO. NEVO itu adalah kelompok negara-negara yang baru merdeka, anak-anak ya, yang diantaranya yaitu negara-negara Cina dan berisi negara-negara Cina, negara-negara komunis. Nah, dan membentuk OLDEVO. OLDEVO ini adalah negara-negara yang merdeka yang sudah lama, negara-negara di wilayah barat. Ini anak-anak ya. Kemudian RI mempelopori gerakan negara non-blok. Perkembangan politiknya selanjutnya ada masalah pembebasan Irian Barat, dan ini anak-anak peristiwa yang sangat fenomenal, yaitu pemberontakan G30S PKI, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Karena Indonesia lebih condong ke blok timur, maka PKI tumbuh subur di Indonesia, komunis tumbuh subur di Indonesia. Maka akibatnya anak-anak pada pemberontakan G30S PKI itu terbunuhnya 7 orang jenderal, anak-anak ya. Kamu masih ingat kan, pernah lihat filmnya juga, pemberontakan G30S PKI ini 7 orang jenderal yang disebut dengan pahlawan revolusi. Nah, ini adalah monumen Pancasila Sakti, karena pada waktu itu kan ada usaha pemberontakan untuk mengubah dasar negara kita, anak-anak ya, Pancasila menjadi dasar negara komunis, tapi ternyata tidak bisa. Pancasila masih sakti. Maka setiap tanggal 1 Oktober, peristiwa G30S ini kan 30 September, maka setiap tanggal 1 Oktober kita peringati sebagai hari kesaktian Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila sakti, tidak bisa dirobohkan oleh paham apapun. Ya anak-anak ya, ini terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, gerakan non-blok atau GNB yaitu gerakan negara-negara yang tidak memihak kepada blok barat, ini dipelopori oleh Amerika Serikat, maupun blok timur dipelopori oleh Rusia. GNB ini didirikan di Beograd, Yugoslavia pada tahun 1961. Latar belakangnya yaitu adanya perang dingin antara blok barat dengan blok timur. Perang dingin itu artinya saling bermusuhan secara diam-diam, anak-anak ya. Jadi pada waktu itu blok barat dan blok timur itu saling bermusuhan sehingga terjadi perang dingin. Nah, maka negara-negara yang ada selain di memihak blok barat dan blok timur ini menyusun gerakan negara non-blok. Ini pelopornya anak-anak ya. Ada Insinyur Soekarno dari Republik Indonesia, ada Jawaharlal Nehru dari India, Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, Kwame Nkrumah dari Ghana ya, dan Gamal Abdul Nasir dari Mesir. Nah, ini adalah 5 orang pendiri gerakan non-blok. Bisa dipahami anak-anak ya? Selanjutnya masalah Irian Barat. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya juga anak-anak yang terjadi di masa demokrasi terpimpin, yaitu perebutan wilayah Irian Barat antara Republik Indonesia dengan Belanda. Apa latar belakangnya? Dalam KMB, Belanda berjanji akan menyerahkan Irian Barat kepada Republik Indonesia setahun lagi. Lah, KMB kan dilaksanakan tahun 49. Nah, rencananya salah satu keputusan dari KMP itu Irian Barat akan dikembalikan ke Indonesia, tapi ternyata Belanda ingkar janji. Nah, ini anak-anak ya, Irian Barat. Nah, ini adalah gambar-gambar dalam rangka pembebasan Irian Barat. Irian Barat direbut kembali ke tangan Republik Indonesia supaya tidak dikuasai Belanda, karena negara kita secara murni sudah merdeka.
Nah, apa saja yang dilakukan untuk merebut kembali Irian Barat itu anak-anak? Nah, usaha diplomasi itu perundingan, berunding dengan Belanda pasti anak-anak ya, kemudian diplomasi dengan PBB, dan diplomasi juga dibantu oleh KAA, Konferensi Asia Afrika. Usaha ekonominya apa? Ada mogok massal, jadi masyarakat kita itu melakukan mogok massal anak-anak ya, protes supaya Irian Barat ini kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Ada nasionalisasi perusahaan Belanda. Jadi perusahaan milik Belanda itu dinasionalisasikan, diindonesiakan, diatasnamakan Indonesia, maksudnya begitu anak-anak ya. Kemudian menghentikan kegiatan konsuler Belanda di Indonesia. Jadi kegiatan-kegiatan negara Belanda yang ada di Indonesia itu dihentikan anak-anak ya. Usaha politiknya membentuk Provinsi Irian Barat di Soasio dan memutuskan hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dengan Belanda. Wis, kita sudah putus. Nah, tujuannya hanya satu, supaya Irian Barat kembali ke tangan Republik Indonesia. Nah, ini adalah gambar buruh anak-anak ya, buruh yang turun ke jalan ikut protes. Ikut protes ini termasuk mogok massal dan nasionalisasi perusahaan anak-anak ya, sebagai protes supaya Irian Barat kembali ke Indonesia. Dan ini adalah gambar bentuk diplomasinya ya, perundingan-perundingan baik itu dengan Belanda, dengan PBB, ataupun diplomasi dengan KAA, negara-negara anggota KAA, begitu anak-anak. Sekarang usaha militer atau peperangan tadi ada ada usaha diplomasi, ada usaha ekonomi, ada usaha politik, ada juga usaha militer anak-anak atau peperangan. Nah, ini. Yang pertama, Presiden Soekarno membentuk Trikora, 3 komando rakyat. Isinya apa? Yang pertama, bubarkan negara Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan bendera merah putih di Papua. Dan yang ketiga, siapkan untuk mobilisasi umum. Nah, ini adalah isi dari Trikora. Karena bagaimanapun Papua atau Irian ini kan bagian dari Indonesia. Maka jika merdeka, maka harus masuk ke dalam wilayah negara Indonesia. Kan sudah tidak boleh lagi anak-anak dikuasai oleh Belanda. Nah, itu adalah gambar atau foto-foto perjuangan pasukan Trikora. Anak-anak ya, itu yang bawah itu adalah gambar monumen Trikora. Ya anak-anak, supaya kita bisa mengenang peristiwa pembebasan Irian Barat. Selanjutnya, sekarang tahap peperangan, ada tahap infiltrasi, yaitu di mana RI mengirim pasukan ke Papua. Di sini ada seorang relawan namanya Herlina, ya. Ini adalah disebut si Pending Emas yang gugur pada saat pembebasan Irian Barat. Nah, ya, Komando Pembebasan Irian Barat. Yang kedua, tahap eksploitasi. Ini yang terkenal juga anak-anak ya, pertempuran di Laut Aru, yang mana kapal Republik Indonesia yaitu kapal Macan Tutul yang dipimpin oleh Laksamana Madya Yosudarso tenggelam. Nah, ini anak-anak gambar Laksamana Madya Yosudarso beserta KRI Macan Tutulnya. Tahap konsolidasinya menegakkan kekuasaan Republik Indonesia di Irian Barat atau Papua dan diadakan pepera. Pepera itu adalah penentuan pendapat rakyat. Yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah PBB melalui perwakilannya yaitu UNTEA. Isi peperanya masuk mayoritas ingin gabung dengan NKRI, dengan negara Republik Indonesia. Jadi pada waktu itu ditanya anak-anak rakyat Papua atau rakyat Irian itu ditanya oleh UNTEA atau oleh PBB ini, kamu mau gabung kemana? Ke Indonesia apa ikut Belanda? Ternyata hasil peperanya itu, penentuan pendapat rakyat itu, mayoritas masyarakat di Papua masuk atau ingin gabung ke Republik Indonesia. Nah, maka sejak 1 Mei tahun 63 Papua resmi menjadi milik Republik Indonesia. Bisa difahami anak-anak ya? Perjuangan yang sangat luar biasa. Selanjutnya anak-anak, peristiwa lagi yang terjadi pada tahun periode demokrasi terpimpin, yaitu konfrontasi dengan Malaysia. Jadi kita pernah anak-anak ya, konfrontasi itu seperti bermusuhan
dengan Malaysia. Apa penyebabnya? Penyebabnya yaitu keinginan Federasi Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. Lah, keinginan Malaysia ini anak-anak menyebabkan perang. Terjadi perang di mana? Di perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak Sabah. Nah, Sarawak Sabah ini kan sudah masuk wilayah Malaysia anak-anak ya. Jadi ingat, kamu kalau lihat di peta di provinsi Kalimantan itu antara Kalimantan dengan Malaysia itu kan hanya berbatasan darat anak-anak ya. Jadi bisa kaki kananmu ada di Malaysia, kaki kirimu ada di Indonesia karena hanya berbatasan darat. Nah, apa ini Federasi Malaysia ini pada saat ingin menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ini ditandai dengan terjadinya peperangan anak-anak. Yang mana peperangan itu mengakibatkan PBB mengangkat Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Hal ini membuat negara kita marah anak-anak. Akibatnya adalah Republik Indonesia pada tahun 1965 keluar dari keanggotaan PBB. Lah, ini anak-anak, itu adalah gambar saat kita konfrontasi, itu adalah konfrontasi dengan Malaysia. Yang atas itu gambar perang di daerah perbatasan, ya anak-anak ya. Dan yang bawah itu adalah gambar Presiden Soekarno pidato di depan PBB menyatakan keluar pada tahun 65. Demikianlah tadi anak-anak ya. Materi dari Bu Iva. Bu Iva akan berpesan sedikit buat kalian. 1000 orang tua bisa bermimpi, tetapi 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Untuk itu, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah kamu setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, pesan ini disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Demikianlah tadi anak-anak materi pembelajaran kita kali ini. Cukup menarik kan? Ternyata tidak mudah anak-anak perjalanan yang dilalui oleh para pendiri negara ini. Untuk itu, sebagai generasi penerus bangsa, yang bisa kamu lakukan adalah tetap semangat belajar. Tingkatkan terus kompetensi kalian. Isi kemerdekaan ini dengan berbagai macam kegiatan yang positif. Demikian anak-anak materi dari Bu Iva pada pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.